Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat, salam sejahtera, salam matematika. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi kita selanjutnya itu tentang rotasi dan dilatasi. Sebelum masuk ke situ, semoga pembelajaran transformasi tentang translasi dan refleksi anak-anak bisa pahami dengan baik. Dan tugas yang Bapak berikan segera diselesaikan dan segera dikumpulkan ya untuk nilai kamu yang berikutnya ya. Itu hanya sedikit Bapak hanya memberikan paling cuma 3 soal atau 4 soal ya, jadi nggak terlalu banyak dan itu pasti bisa langsung diselesaikan. Yang penting ikuti pembelajaran yang Bapak berikan dengan baik dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui grup WA atau Google Classroom ya, yang ada yang kurang jelas. Bapak akan cepat membantu dan cepat merespon. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi ya. Transformasi ini berarti bagian yang ketiga adalah transformasi, itu adalah rotasi. Rotasi itu adalah perputaran ya, nah ya. Sering sekali kita lihat di dalam kehidupan kita ya, rotasi itu sebenarnya contoh rotasi itu banyak ya. Seperti bumi ya, bumi dikelilingi oleh planet-planet juga bisa seperti ini yang Bapak berikan nih. Ini adalah perputaran ya, di mana mereka mengelilingi. Ini adalah satu contoh rotasi di sini, perputaran. Itulah yang disebut dengan transformasi, bagian dari rotasi. Nah, misalkan ya, rotasi atau perputaran, terkadang kalau kita ibaratkan di dalam kehidupan kita, itu seperti roda yang berputar. Seringkali anak-anak mengucapkan, mungkin menyampaikan kepada temannya, hidup ini seperti roda yang berputar. Artinya, kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Nah, namun hal tersebut bukanlah suatu ketetapan, karena kita hidup adalah sebuah pilihan, kita memilih hidup lebih baik, dan kita memilih hidup tidak baik, itu sesuai dengan aturan dan ketetapan atau konsisten kita. Nah, jadi di dalam pembelajaran hari ini, anak-anak harus paham gitu, seberapa besar usaha anak-anak itu akan memberikan ketetapan atau konsistensi, sehingga anak-anak bisa memberikan hasil yang terbaik di dalam PJJ hari ini. Ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu adalah rotasi. Rotasi itu apa sih rotasi, Pak? Itulah perputaran. Artinya suatu perubahan kedudukan. Ya, kedudukan apa? Berarti kedudukan sebuah titik boleh, kedudukan sebuah bangun juga boleh, ya. Kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Artinya di sana sudutnya harus kita pahami berapa. Ya, kita putarnya searah atau berlawanan. Nah, ini nanti akan kita bahas di sini. Yang perlu anak-anak ingat adalah sudut rotasi. Sudut rotasi itu berarti ada 90 derajat, ada 180 derajat, ada 270 derajat, dan ada 360 derajat. Di dalam rotasi, inilah yang harus anak-anak pahami dengan baik. Sehingga ketika kita memutar 90 derajat, gambarnya seperti apa? Ketika kita memutar 180 derajat, gambarnya seperti apa? 270 dan 360. Arah rotasi berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan bagaimana, Pak? Kalau kita melihat jam, ya, boleh jam dinding atau jam tangan kalian. Kalau dia berlawanan, artinya berarti dia di sana, ya, positif, ya. Kalau dia berlawanan, positif. Tapi kalau dia searah jarum jam, berarti dia negatif. Titik pusat rotasi berada di titik asal, yaitu 0,0. Ya. Titik pusat rotasi berada di titik asal 0,0. Inilah yang akan kita rotasikan melalui titik asal 0,0. Jadi anak-anakku, ini yang harus kalian pahami di dalam rotasi. Ketika kalian memahami sudut rotasinya dan titik asalnya atau perputarannya, maka kalian bisa menyelesaikan soal rotasi dengan baik. Oke, misalkan ya, kalau di dalam kehidupan kita sering sekali kita mengunjungi suatu tempat atau tempat hiburan atau tempat permainan di mana anak-anak bisa melihat permainan biang lala ya. Biang lala itu adalah sebuah permainan di mana menggunakan rotasi. Artinya kita naik di satu tempat maka akan diputar ya. Diputar menuju ke tempat yang lain. Contohnya seperti ini. Ini adalah biang lala. Di pasar malam sering sekali kita temukan ini, biang lala. Nah, itu adalah salah satu contoh rotasi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini Bapak memberikan sebuah gambar rotasi, ya, perputaran atau rotasi itu yang harus kalian pahami adalah 3 tadi. Pusat yang kita putar rotasinya 0,0. Kalau searah jarum jam berarti dia negatif. Kalau berlawanan arah berarti dia positif. Misalkan sebuah segitiga ABC, ini adalah sebuah segitiga bangun ya, bangun geometri. Kita akan putar 90 derajat. Berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti dia positif, berarti dia posisinya ke sebelah kiri ya, bentuknya seperti ini, ke sebelah kiri. Kita putar lagi 90, berarti dia ke bawah. Kita putar lagi, berarti dia 270 berada di sini.
dan kita putar lagi kembali 360. Jadi rotasi inilah yang akan kita pahami ya melalui titik pusat 0,0. Oke. Misalkan sudut rotasi 90 derajat atau negatif 270 derajat, apa yang terjadi di sana? Maka ketika kita menemukan sebuah notasi X, Y, ketika kita rotasikan 90, itu sama dengan negatif 270. Kenapa sama, Pak? Kalau dia berlawanan dan searah, 90 dan negatif 270 itu sama. Kalau dia berlawanan seperti ini, kalau dia searah, berarti dia negatif 270, berarti ini 90, 180, dan negatif 270, berarti sama, gambarnya sama. Maka ketika nanti kalian menemukan soal rotasi 90 atau negatif 270, maka A itu adalah bendanya X, Y, maka ketika kita rotasikan 90 derajat atau negatif 270 derajat, maka aksennya atau bayangannya min Y, X, artinya kita balik aja. Y-nya ke depan, X-nya ke belakang, kita tambah negatif. Berarti negatif Y, X. Seperti itulah cara termudah untuk memahami rotasi. Itu yang pertama. Yang kedua, rotasi 180 derajat atau negatif 180. Ketika kita memberikan sebuah titik, ya di sini sebuah titik, X, Y dirotasikan 180 derajat atau negatif 180, maka aksennya, berarti kedua-duanya kita tambahkan negatif. Negatif X, negatif Y. Maka ketika kita menambahkan negatif, maka hasilnya seperti sebuah titik yang kita rotasikan 180 derajat, maka tidak ada perubahan. Yang hanya adalah kita tambahkan negatif di depannya, negatif X, negatif Y. Jelas? Oke. Yang ketiga, sudut rotasi berarti dia berlawanan arah 270 itu berarti sama dengan negatif 90 derajat. Berarti ini sama ya. Misalkan nanti kalau Bapak buat pun negatif 90 itu sama dengan 270 derajat. Gambarnya itu sama. Ketika di rotasi positif 270 dengan negatif 90 derajat itu gambarnya sama. Ya, berarti dengan notasi di sini X, Y ketika kita rotasikan maka aksennya kita balik. Ini kebalikan dari rotasi 90 derajat tadi yang berlawanan arah. Ya, berarti Y-nya yang negatif adalah X-nya. Tadi kan ini yang negatif Y. Kalau ini pindah, yang negatif adalah X. Nah, seperti itu kita memahami cara merotasi sebuah gambar atau titik. Nah, sudut rotasi 360 atau negatif 360 itu tetap ya. Tidak ada perubahan bangun di sana. Artinya geometri yang kita putar akan berada di geometri dari mana dia semula diputar. Nah, misalnya kita putar 360 maka ketetapannya sama. Tidak ada perubahan. X, Y maka hasilnya X, Y. Jadi keempat rotasi ini yang harus kalian benar-benar pahami dan benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita ya. Kalau kita hanya rotasinya 90 bagaimana Pak? Berarti kan lambat gitu ya perputarannya. Kalian selalu bilang, wah saya harus mengubah hidup saya 180 derajat. Artinya apa? Setengahnya ya. Kita harus ubah hidup itu setengahnya. Artinya kita harus putar ya 180 derajat. 360 berarti kembali ke awal. Tidak ada perubahan sebenarnya, tapi ada proses di sana. Ini yang harus kalian pahami bahwa setiap rotasi itu ada yang harus kita ingat ya. Rotasinya 90 bagaimana perubahannya? Rotasi 180 tadi sudah Bapak jelaskan perubahannya, 270 dan 360. Jelas? Ini harus dipahami dengan baik ya Nak ya. Oke. Contohnya ya, misalkan Bapak memberikan sebuah contoh. Bayangan titik A 3,5 oleh rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Berarti koordinat titik hasil atau bayangannya adalah, berarti di sini ya. Yang perlu kalian pahami pertama adalah kalimatnya dulu, berlawanan arah. Kata berlawanan arah, tadi udah Bapak jelaskan bahwa kalau berlawanan berarti dia positif, kalau dia searah berarti dia negatif. Kata berlawanan itu yang harus ditekankan. Berarti di sini A, X, Y ketika kita rotasikan ya sebesar 90 derajat berarti dia positif karena berlawanan. Maka aksennya min Y, X. Ketika kita rotasikan sebuah titik 3,5 maka aksennya tinggal kita balik ya. 5,3 ditambahkan negatif di depan. Negatif 5,3. Nah, jelas ya. Itu adalah salah satu contoh rotasi. Oke, contoh kedua. Jika suatu titik 3,-2 adalah hasil rotasi 180 derajat, maka titik asalnya yang harus kita cari di sini. Nah, maka dengan seperti ini prosesnya adalah X, Y ketika kita rotasikan 180 derajat, nah, berarti ini mau positif mau negatif tetap sama ya perubahan hasilnya. Min X, min Y. Berarti 3,-2 ketika kita rotasikan 180 derajat, maka negatif 3,2.
ya, negatif 3,2. Contoh yang ketiga, bayangan titik A 2, negatif 6 oleh rotasi 90 derajat searah jarum jam. Kata searah berarti dia udah pasti positif atau negatif? Ya, negatif ya. Kata searah itu berarti negatif. Setelah itu katanya dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti yang harus kalian pahami pertama adalah apa rotasi 90 yang harus kita ingat tadi, bahwa konsepnya atau notasi penulisan rumusnya ketika X, Y berarti kan rotasi negatif 90 ini sama dengan positif 270 derajat. Maka kita menemukan hasilnya Y negatif X. Dan hasil dari rotasi 90 kita cerminkan terhadap sumbu X. Apa yang berubah? Berarti perubahannya X, negatif Y. Harus diingat ya. 7 sifat pencerminan yang sudah Bapak jelaskan itu harus diingat dengan baik dan dipahami dengan baik ya, karena nanti di sini ada keterkaitan antara rotasi dengan pencerminan, translasi dengan pencerminan, atau translasi dengan dilatasi, itu harus dipahami. Maka di sini A 2, negatif 6 ketika kita rotasikan ya 270 derajat, maka aksennya atau hasilnya kan Y, negatif X. Y-nya berapa? Berarti negatif 6, ya tinggal kita tambahkan X-nya negatif. Berarti negatif 2. Ya, seperti itu. Hasil dari aksen ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ketika kita cerminkan sumbu X, maka aksennya negatif 6,2. Artinya perubahan X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y. Negatif ketemu negatif berarti positif. Berarti negatif 6,2. Ini adalah salah satu contoh ya, rotasi tadi. Bisa dipahami anak-anak? Oke, good. Oke, kita akan masuk ke perkalian atau dilatasi. Perkalian atau dilatasi ini sering sekali kita temukan ya di dalam kehidupan kita ya. Artinya perkalian itu ada perbesaran dan ada perkecilan. Yang dibutuhkan adalah faktor skalanya, menentukan faktor skala. Ya, titik pusat dilatasinya titik asal 0,0 masih tetap sama. Nah, contohnya mengubah ukuran suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya, itu artinya dilatasi. Mengubah ukurannya artinya diperbesar atau diperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya, artinya bangunnya sama. Contoh fasilitas digital zoom pada kamera kita. Ketika kita mau foto ya, artinya kita perbesar atau perkecil ya, di sana kan ada fasilitasnya. Itu adalah salah satu contoh di dalam kehidupan kita. Misalkan pas foto ya, ketika kita mau pas foto sekolah ya, atau pas foto untuk paspor atau segala yang lain ya, pas foto untuk raport gitu misalkan, itu kan berbeda-beda. Ini artinya adalah ada perbesaran di sini, tapi bentuknya tidak berubah ya, hanya ukurannya yang berubah gitu. Oke, jelas ya. Faktor skala K pusat dilatasi. Jika yang didilatasikan suatu bangun, maka dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi yang berpusat di P dengan faktor skala K dinotasikan dengan P, K. Artinya P-nya adalah pusat P ya. K itu adalah skala. Oke, misalkan di sini ada dua ya. Dua yang akan kita pahami tentang dilatasi. Ketika X, Y terhadap titik dasar atau titik asal, K, maka yang kita dapatkan adalah X aksen, Y aksen. Nanti di sini apa perubahannya. Tapi ketika pusatnya B, artinya ini bisa 1,2, bisa 2,3. Kalau yang di atas 0,0. Ya, dengan skala tertentu, maka X aksen, Y aksen seperti apa yang berubah, nanti akan Bapak jelaskan. Oke, sifat-sifat dilatasi antara lain. Jika K lebih besar 1, maka bangun bayangan diperbesar terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih besar 0 dan lebih kecil 1, maka bangun bayangannya terperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih besar negatif 1 dan kurang dari 0, maka bayangan diperkecil terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih besar negatif 1, jika kurang dari negatif 1, maka bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini dia bentuk dari perkalian dilatasi ya, faktor dilatasinya seperti tadi. Ini dia bangunnya. Nah, ini kan masih searah ya, ini juga, ini yang berbeda tadi, yang tadi Bapak jelaskan sifat-sifatnya tadi sesuai dengan gambarnya. Nanti anak-anak bisa amati di PowerPoint atau video yang Bapak jelaskan. Keterangan K adalah titik dilatasi ya, geometri suatu titik. Aksen itu adalah hasil dari titik dilatasi A ya, artinya A itu adalah titik bendanya, aksen itu adalah hasilnya ya. Nah, misalkan
titik X, Y didilatasi dengan faktor skala sebesar K dengan pusat dilatasi 0,0, maka yang terjadi adalah ketika A itu sebuah titik X, Y, ketika kita dilatasi dengan titik asal ya O, K atau 0,0 dengan K ya, maka aksennya tinggal kita kali K dikali X, K dikali Y. Hanya seperti ini. Tinggal kita kali K dikali X, K dikali Y. Hanya seperti itu. Yang kedua, titik X, Y didilatasi dengan faktor skala sebesar K dengan pusat dilatasi P. P itu artinya pusat A, B. Artinya A, B itu tidak 0,0, bisa 1,2, 2,2, 3,2. Ya. Di sini bisa diganti dengan sebuah angka, ya, bukan titik pusat 0,0 lagi, tapi A, B. Maka perubahan bayangannya atau perubahan hasilnya X, Y terhadap pusat A, B dengan skala K, maka aksennya A tambah K, ya, A-nya kita tambahkan dengan K skalanya. Maka A tambah K buka kurung X dikurang A. B tambah K buka kurung Y dikurang B. Ini adalah yang harus kamu ingat dalam proses ketika pusatnya A, B. Kalau 0,0 tinggal hanya seperti ini, KX dan KY. Bisa dipahami? Kita masuk ke contoh. Perkalian dilatasi tadi X, Y terhadap titik asal dengan skala tertentu, maka aksennya KX, KY. K dikali X, K dikali Y. Ketika diketahui sebuah bayangan, ya, negatif 6,2, maka dilatasi sejauh 0,0 dengan skalanya 2, koordinat titik A. Berarti titik asalnya bagaimana mencarinya? Nah, seperti X, Y dengan skala 2, maka aksennya negatif 6,2. Ingat rumusnya, berarti KX tadi di sini. Iya, Pak. Siap. Berarti KX. Nah, di sini KX. Nah, maka di sini yang harus kita pahami nih, bentuk rumusnya nih. A, X, Y terhadap titik K skala, maka aksennya KX, K, Y. Berarti di sini kita ubah, ya. Untuk mencarikan hasil KX ini berarti K dikali X kan, berarti K-nya 2. 2 kali X sama dengan hasil. Hasil itu negatif 6, berarti 2X sama dengan negatif 6. Kenapa seperti ini, Pak? Karena kita mencari titik asal, ya. Kalau yang di atas kan mencari bayangan. Nah, ikutin aja rumus konsep rumusnya. 2X sama dengan negatif 6, maka X-nya negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Nah, 2Y sama dengan 2, maka Y-nya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi titik asalnya A, negatif 3,1. Ya, di sini sudah kita temukan dengan konsep di mana tadi KX, KY. Jelas ya? Ini bisa dipahami. Maka titik asalnya negatif 3, negatif 3,1. Ini yang harus diingat. Contoh kedua, P aksen adalah bayangan titik P. Berarti P aksen ini bayangannya titik P oleh dilatasi. Ini kita dilatasi dulu sejauh, ya, titik asalnya kan 0,0, titik O itu misalnya. 2, K-nya adalah 2. Kemudian ditranslasi oleh sebuah titik lagi A, B itu 8, negatif 7. Jika titik P negatif 3,2, koordinat titik P adalah, berarti kita mencari titik P-nya. Nah, di sini sudah kita dapat bahwa P itu adalah negatif 3,2. Kita cari dulu apanya? Kita cari dulu dilatasinya, ya. Nah, berarti P aksennya tinggal kita kali K dikali X, berarti negatif 3 dikali 2, 2 dikali 2, berarti negatif 6,4. Setelah itu, hasil ini kita translasi. Translasi, ingat lagi konsep translasi bahwa dijumlahkan. 8, negatif 7. Maka bayangan keduanya, negatif 6 tambah 8, 4 ditambah negatif 7. Maka 2, negatif 3. Maka jadi hasil akhirnya adalah 2, negatif 3. Seperti itu menemukan hasil dari bayangan yang setelah kita dilatasi dan translasi lagi. Bisa dipahami? Oke. Contoh yang ketiga, titik K berkoordinat di titik 2,0 didilatasi dengan pusat titik P 1,4 dengan faktor skala 2. Tentukan bayangannya. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan dengan faktor skala P tadi itu bisa 1,4 ya. Jadi A, B tadi itu tergantung titik yang ditentukan. Oke, jadi A, X, Y, maka di mana pusatnya A, B, K. K itu adalah skala, maka aksennya A tambah K dikali X dikurang B tambah K dikali Y dikurang B. Nah, dengan hasil seperti ini. Jika K 2,0 ya, pusatnya 1,4 dengan skala 2, maka K aksennya 3, negatif 4. Dari mana 3 X-nya 3? Dari mana Y aksennya negatif 4? Maka dari sini. Maka kita cari dulu X aksen sesuai dengan rumus yang di atas. A tambah K, X dikurang A. Berarti A-nya berapa? 1.
ditambahkannya berapa? 2 ya. 1 ditambah, nah ini jangan ditambah dulu, harus kita selesaikan dulu yang ini karena ini perkalian. Ya, X-nya berapa? X-nya 2. A-nya berapa? 1. Berarti 2 dikali 2, 4. 2 dikali negatif 1, negatif 2. Ya, jangan ditambah 1 tambah 2 langsung 3. Itu nggak bisa. Karena di sini ada konsep perkalian. Oke, K-nya 2, X-nya 2, A-nya 1. Kita turunkan. 2 kali 2, 4. 2 dikali negatif 1, negatif 2. Berarti 1 ditambah 4, 5 dikurang 3. Dikurang 2 adalah 3. Di aksen juga begitu. B ditambah K buka kurung Y dikurang A. Y dikurang B. Berarti di sini Y aksennya B-nya berapa? B-nya berarti 4. Kita letakkan 4 tambah skalanya tadi berapa? K-nya itu adalah 2. Y-nya berapa? Di sini 0. Sedangkan B-nya berapa? 4. Maka dikurang 4. Maka di sini 4-nya kita turunkan. Ini kita kali dulu. 2 kali 0. 0. 2 kali negatif 4. Negatif 8. Maka Y aksennya negatif 4. Jadi makanya ketemu K aksennya adalah 3, negatif 4. Oke, jadi itu adalah pembelajaran materi tentang rotasi dan dilatasi. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan supaya Bapak juga bisa memahami sebatas mana kamu memahami materi yang Bapak berikan. Ya, anak-anakku tetap semangat, jaga kesehatan.